Welcome everyone. It's nice to see you. My name is Erin Driverlin, and it's my great privilege to direct Hilt on behalf of President Faust, Professor Carver, and Vice Professor for Advanced Learning, Peter Ball. Mm, where are you? Ah, there. Selamat datang semuanya. Senang bertemu dengan Anda. Nama saya adalah Erin Driverlin, dan ini merupakan sebuah kehormatan besar untuk mengatur acara HILT, mewakili Presiden Faust, Rektor Scarborough, dan Wakil Rektor untuk pembelajaran tingkat lanjut Peter Ball. Anda di mana ya? Di sana. I want to say just a few words about the logic of the day and the format of the day before handing it over to President Faust for welcoming remark. First, cousin Rita Hauser couldn't be here today, but we expect that they might listening in from afar, and I want you to help me thanking them for their generosity, their vision, and what they have been able to help us in teaching and learning. Saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai tujuan dan susunan untuk acara pada hari ini, belum diserahkan kepada Presiden Faust untuk memberikan sambutan selamat datang. Pertama-tama, Rida Hauser tidak dapat hadir pada kesempatan hari ini. Tapi kami berharap dia mendengarkan dari jauh. Dan saya minta para hadirin untuk membantu saya berterima kasih atas kedermawanannya, visinya, dan apa yang telah dibantunya dalam belajar dan mengajar. So, I see many people that I know, many familiar faces, and I see many faces that I don't recognize. And that is even more gratifying. We had this experimental bring up buddy system for the invitation this year, and it worked incredibly well for widening the circle of people who are involved in our collective effort to improve teaching and learning. Jadi, saya melihat banyak orang yang saya kenal dengan wajah-wajah mereka yang familiar. Dan saya juga melihat wajah-wajah orang yang tidak saya kenal, di mana kehadiran mereka membuat saya lebih puas lagi. Kami mempunyai sistem eksperimental membawa rekan ke undangan tahun ini. Dan sistem ini bekerja dengan sangat baik untuk memperluas lingkup orang-orang yang terlibat dalam perjuangan kolektif dalam meningkatkan belajar dan mengajar. So, about the logic of the conferences, this is very much an institutional moment. It's about now that are relevant in our context for our students. We are very intentionally internal in this conference, not because we love ourselves, not because we don't care about things externally, and not just for that reason, but because there is so much to gain from learning from one another, and there is so much to gain from learning discourse about different things going on with teaching and learning. Something we might not agree with, and that sort of discourse. That kind of learning from one another, I believe, is what it takes to build a community that's transforming education from the inside out. Jadi, soal tujuan pada konferensi sekarang, ini merupakan momen institusional. Konferensi ini berkenaan tentang keadaan sekarang yang bersangkutan dalam konteks kami mengenai murid-murid kami. Kami dengan sengaja menyelenggarakan konferensi internal bukan karena kami mencintai diri kami sendiri, bukan karena kami tidak peduli dengan hal-hal yang bersifat eksternal, dan juga bukan hanya untuk kepentingan internal belaka. Tetapi karena ada banyak sekali yang bisa kita dapat dengan belajar dari satu sama lain. Dan juga banyak sekali yang bisa didapatkan dengan mempelajari diskusi mengenai hal-hal yang berbeda dalam kegiatan belajar dan mengajar. Suatu hal yang kita mungkin tidak sependapat dan diskusi seperti itulah.
Saya yakin cara belajar dari satu sama lain yang seperti itu sangat dibutuhkan untuk membangun komunitas yang mengubah sistem edukasi dari dalam keluar. We have these motivating questions that have been part of this pre-held conversation. The first year was the launch year, and the question was, how do we catalyze and sustain innovation in teaching and learning? The second year, we had a different question. It was sort of return to what are the essentials of good teaching and learning. And with that, we asked questions in our registration and we got a resounding responses in terms of the data. Kami memiliki pertanyaan-pertanyaan memotivasi yang sudah menjadi bagian dari 3 percakapan HILT ini. Tahun pertama merupakan tahun diluncurkannya konferensi ini. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mengkatalisis dan menjaga inovasi dalam belajar dan mengajar. Di tahun kedua, kami memiliki pertanyaan yang berbeda. Pertanyaannya terkesan kembali ke hal-hal penting terkait belajar dan mengajar yang baik, dan dengan itu kami bertanya di registrasi kami. Dan kami pun mendapat respon-respon yang hebat dalam perihal data. The essentials is student engagement. So this year, our conference planning committee, I think all of you are here. Thank you for your efforts. We landed on a theme that was, how do we think about our student engagement in relationships to distance? How does the distance affect student engagement? And by distances, we don't mean just online education, but distance in all its permutation. Intellectual distances, psychological and emotional distances, spatial distances, and temporal distances, said in another way. If we want to benefit learning and optimize technology and pedagogy to benefit learning when it means to be more intimate, we should figure out how to do that. When we want to optimize pedagogy and technology to create distances, objectivity to space-time between lessons, then we should use those tools that we have to optimize learning in that way. Hal yang penting adalah keterlibatan siswa. Jadi, komite perencana konferensi kami di tahun ini, saya pikir kalian semua ada di sini, terima kasih atas usaha kalian, mendarat pada sebuah tema, yaitu bagaimana kita berpikir mengenai hubungan keterlibatan siswa dengan jarak. Bagaimana jarak mempengaruhi keterlibatan siswa. Dan jarak yang kami maksud bukan hanya seputar tentang edukasi daring, tetapi jarak dengan segala permutasinya, seperti jarak kecerdasan, jarak psikologis, jarak emosional, jarak wilayah, dan jarak waktu yang diatur dengan cara yang berbeda. Jika kita ingin menguntungkan pembelajaran dan mengoptimasi teknologi dan pedagogi untuk menguntungkan pembelajaran saat menjadi lebih intim, kita sebaiknya mencari tahu bagaimana untuk melakukan itu. Ketika kita ingin mengoptimasi pedagogi dan teknologi untuk menciptakan jarak, objektivitas untuk memberi jarak waktu di antara pelajaran, maka kita sebaiknya menggunakan alat-alat di mana kita perlu mengoptimasi pembelajaran dengan cara-cara seperti itu. So, some of you might have seen scrolling on the loop of the screen, but when you came in your responses to the questions in this year packet, which was students are engaged in their learning, when? And we analyzed those responses, and I'm not going to show you the exhibit this year, but it's pretty clear that there was some themes. The themes were not in the vein of students are engaged in their learning when they are happy. It was more students engaged in their learning when they are challenged, when they own their educational experiences, when what they're doing is relevant,
in the real world or relevant to them. And then most of all, when they care about their learning, and when the professor and instructor cares about them. Jadi, bagian dari kalian mungkin sudah melihat secara bergulir di layar. Tetapi, saat kalian mengumpulkan jawaban kalian dari pertanyaan-pertanyaan paket tahun ini, yaitu siswa terlibat dalam pembelajaran mereka. Kapan? Dan kita menganalisa jawaban-jawaban tersebut. Saya tidak akan menunjukkan kepada kalian apa pameran tahun ini, tapi cukup jelas bahwa kita memiliki beberapa tema. Temanya bukan siswa terlibat dengan pembelajaran mereka saat mereka senang, tapi lebih ke arah siswa melibatkan diri ke pembelajaran di saat mereka merasa tertantang, di saat mereka memiliki pengalaman belajar mereka sendiri, di saat apa yang mereka lakukan terasa relevan di dunia nyata, atau setidaknya relevan bagi mereka. Dan yang paling penting, di saat mereka peduli. Di saat mereka peduli ke pembelajaran mereka. Dan di saat dosen dan instruktur mereka peduli terhadap mereka. We have three topics that we have had each of these years: instructional practice, science of learning, and institutional adaptation to the pressure to reform education. This year, instructional practice will be addressed in breakout session from 10:30 to 12. You have all been assigned to breakout sessions. We tried to give you your first choices, or if not, your second choices. The science of learning session in the afternoon is actually, we're gonna caveat it that languages of science learning and research. This is more like notes from the field. Let's try to learn from one another about something that are going on right now, some studies that are underway and engaged around those issues. And institutional adaptation. We are handling with two panels that book in the day. Our first panel, hearing from faculty, that will happen right after President Faust's remark. And the second panel with people from leadership roles and are responsible for managing educational reform and people who are relatively new to those roles. Kami memiliki 3 topik yang telah kita miliki pada setiap tahun-tahun ini. Praktik instruksional, sains tentang pembelajaran, dan adaptasi institusional pada tekanan reformasi edukasi. Praktik instruksional tahun ini akan diselenggarakan dalam sesi diskusi kelompok dari jam 10.30 hingga jam 12. Masing-masing hadirin semua telah dikelompokkan, dan kami mencoba untuk memberikan pilihan pertama atau pilihan kedua kepada kalian. Sesi sains tentang pembelajaran akan diadakan pada sore ini, di mana kami akan mewanti-wanti tentang bahasa dari sains dan riset pembelajaran. Hal ini lebih menyerupai catatan lapangan. Jadi, mari kita coba untuk belajar dari satu sama lain tentang sesuatu yang sedang berlangsung saat ini. Beberapa studi yang sedang berjalan dan berinteraksi seputar isu-isu tersebut. Dan adaptasi institusional, kita akan menghadapi 2 panel yang akan diselenggarakan pada siang hari. Panel pertama kami, yaitu mendengarkan pendapat dari para dosen setelah pidato Presiden Faust. Dan panel kedua dari orang-orang dengan jabatan kepemimpinan yang bertanggung jawab mengatur reformasi edukasional dan orang-orang yang relatif baru mengetahui tentang jabatan-jabatan tersebut. Finally, some practical points. It turns out that September and a Tuesday in September is a very big teaching day, and lots of people are going to walk in and out all day long. We ask that
the extent possible, you try to use the natural transition for when you need to leave. Second, we have a very accomplished group of presenters, but we are not going to tell you about their accomplishments in the interest of time. Terakhir, ada beberapa poin praktis. Ternyata, September dan hari Selasa pada bulan September merupakan hari mengajar yang penting, dan akan ada banyak orang yang berlalu lalang sepanjang hari. Kami meminta sebisa mungkin untuk menggunakan transisi yang natural pada saat kalian ingin pergi. Kedua, kita memiliki sekumpulan pembawa acara yang sangat berbakat, tetapi kita tidak akan menjabarkan semuanya. Semua pencapaian mereka karena perihal waktu. We are going to ask that you look at your registration packet and see the bio there. In your registration packet, you will see on the right side things that are related to the conference, and on the left side, some university resources. We are also always trying to experiment with building connection across boundaries, and this is a teaching and learning conference. We are mindful of the fact that active learning is really important. At the same time, we are very mindful of the fact that you don't have very much time in these presenters. So we are going to be exploring different ways of hearing from your voices throughout the day. What I'm really saying is stay on your toes. You might be quizzed. Kami akan meminta Anda semua untuk melihat bio di paket registrasi Anda. Di situ, Anda akan melihat hal-hal yang berkaitan dengan konferensi di sebelah kanan dan sumber daya universitas di sebelah kiri. Kami selalu mencoba untuk bereksperimen membangun koneksi yang menyeberangi batasan-batasan. Dan ini merupakan konferensi belajar dan mengajar. Kami menyadari fakta bahwa pembelajaran aktif sangatlah penting. Dan pada saat bersamaan, kami menyadari fakta bahwa kalian tidak memiliki banyak waktu untuk mendengarkan para pembawa acara. Jadi, kami akan mengeksplorasi cara-cara berbeda untuk mendengarkan suara-suara kalian di sepanjang acara hari ini. Apa yang sebenarnya saya ingin katakan adalah jangan beranjak dari tempat kalian, karena Anda dapat diberi kuis. So we are also live streaming and we'll be tweeting about today's events. I have already seen some of you discovered in your name tag that you have customized business cards. We ask you to look at these customized business cards and give them out, all 5 of them throughout the day, to someone that you don't know. Finally, there is a form again on the right side of your packet that asks you about your interest and future events. Fill those out, put them into the basket at the registration table where you'll see the 3 wonderful prizes from Formaggio's Kitchen. But Brock will draw 3 names out of a hat at the reception, shortly after the reception starts. And with that, we'll hand it down to President Post. Jadi, kami juga melakukan siaran langsung, dan kita akan men-tweet tentang kegiatan hari ini. Saya lihat, sebagian dari kalian telah menemukan di dalam name tag kalian kartu nama yang telah disesuaikan. Kita meminta kepada kalian untuk melihat kartu nama ini dan membagikannya. Membagikan 5 kartu nama yang kalian punya ke orang-orang yang tidak kalian kenal. Terakhir, ada sebuah formulir lagi di sisi kanan paket kalian yang bertanya tentang minat dan juga tentang acara-acara ke depannya. Tolong diisi. Lalu bisa disimpan di keranjang yang ada di meja registrasi, di mana kalian bisa melihat 3 hadiah istimewa dari Formaggio's Kitchen. Brock akan mengundi 3 nama dari sebuah topi di bagian resepsi setelah resepsi dimulai. Dan dengan demikian,
kita serahkan kepada Presiden Faust.